Cek 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 cek. Halo sobat Mime, ada judul baru lagi dan lagi cuy. Dan karena memang judul lama udah pada mentok, jadi sembari kita menunggu judul lama itu update dan juga rilis, kita buat judul barunya lagi. Dan kali ini ceritanya mungkin aja agak sedikit lebih fresh dan juga agak sedikit, ya udah mainstream juga sih. Tapi ya gimana lagi ya cuy. Yuk langsung aja kita gaskan. Cerita ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Lee, dan dia harus membayar denda sebanyak $1 juta ketika dia menuntut keadilan untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya telah meninggal di dalam sebuah misi, tapi ketika dia minta sebuah keadilan yang ada, dia malah didenda. Padahal sebelumnya perusahaan ini sempat menawarkan biaya kompensasi, tapi karena memang di sini Lee, MC kita, dia meminta sebuah keadilan penyelidikan untuk orang tuanya yang ada, dia malah didenda. Dan itu membuat dirinya harus bekerja keras sebagai seorang penambang untuk mencari uang dan juga membayar bunga serta hutang yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Padahal nggak ada hutang, tapi dipaksa untuk berhutang, yang membuat MC kita harus bekerja sebagai seorang penambang. Dan tentunya bekerja sebagai seorang penambang di dunia yang berbeda, di Otherworld ataupun dunia lain, tentunya memiliki sebuah resiko yang sangat amat mengerikan, hingga dia harus berurusan dengan para alien-alien ataupun monster-monster seperti ini yang harus membuat dirinya mempertaruhkan hidupnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan, tapi ini juga adalah awal kebangkitan dari dirinya. Dan bagaimana jalan ceritanya? Yuk langsung aja kita gaskan. Cerita ini dimulai dari seorang pria yang bernama Lee, dan dia saat ini bersama dengan kelompoknya tim penambang untuk dapat pergi menuju dunia lain untuk dapat bekerja sebagai seorang penambang. Dan di sini para pekerja mereka pun sempat memberikan sebuah tawaran kepada Lee untuk berhati-hati dan juga semangat untuk dapat mencari uang untuk dapat membayar hutang yang telah dia terima. Karena mereka juga tahu kalau MC kita Lee, dia telah memiliki hutang yang sangat banyak peninggalan dari kedua orang tuanya. Dan di sini Lee, dia pun bekerja sebagai seorang penambang yang ada di dunia lain yang tentunya ini sangat amat berbahaya. Dan di dalam perjalanan untuk menuju tempat area tambang di sini, dirinya sempat menjadi bahan pembicaraan bagi para pekerja-pekerja yang lainnya. Mereka semua tahu kasus yang diterima oleh Lee, dan mereka juga mengatakan kalau Lee adalah orang yang sangat lemah, yang gak berani menuntut perusahaan besar. Dan jika saja hal itu terjadi kepada mereka, mereka akan melawan sampai akhir. Tapi untuk Lee, mendengar itu semua tentunya membuatnya sangat amat geram, karena dia udah melakukan segalanya. Dan tak lama setelahnya, kini dia pun tiba di area tambang. Dan setibanya di area tambang, di sini mereka pun akan bekerja mengambil semua sisa-sisa yang ada di dalam sana. Tapi ketika mereka akan masuk, tiba-tiba aja terjadi sebuah gempa yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Ini kenapa ada gempa? Padahal di dunia ini harusnya tidak ada gempa, ucap dari mereka semua. Dan mereka juga berpikir, apakah jangan-jangan ini ada monster? Pikir dari mereka, yang membuat kini kelompok penambang ini menjadi panik. Tapi di sini untuk pimpinan alias supervisor, dia meminta kepada para penambang untuk tidak perlu khawatir dan tetap diam dan fokus untuk dapat kembali bekerja. Namun ketika dia berkata seperti itu, belum ada beberapa menit, tiba-tiba aja ada yang menyerangnya dari belakang, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka ketika tiba-tiba aja muncul monster entah datang dari mana yang langsung menghancurkan mereka semua. Yang tentunya melihat datangnya monster membuat mereka semua berlari porak-poranda untuk dapat menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tapi tentunya di sini mereka sebagai seorang manusia biasa, sulit bagi mereka untuk dapat melakukannya. Dan untuk Lee, dia juga sempat terhantam dengan salah seorang pekerja yang terlempar kepada dirinya, hingga membuatnya terhantam dengan cukup keras. Namun di sini ketuk Lee ketika dia melihat beberapa pekerja lainnya mencoba untuk dapat melarikan diri dengan menggunakan mobil. Di sini Lee, dia pun ketinggalan gak tuh, yang tentunya hal itu juga sungguh sangat menyedihkan. Tapi ternyata itu adalah sebuah keberuntungan pula, karena ketika mobil itu mencoba untuk dapat kabur di sini, mereka pun dihentikan oleh monster itu yang menangkapnya dan juga menghancurkan mobil itu, yang tentunya hal itu juga sungguh sangat mengejutkan. Tapi di sini Lee, dia juga ternotis ketika dia melihat kalau ternyata monster-monster ini mereka takut akan api. Dan di sini Lee, dia pun berpikir apakah jangan-jangan monster ini kelemahannya adalah api, hingga membuat dirinya pun memutuskan untuk mengambil sisa-sisa api yang ada di belakangnya. Dan ketika monster itu datang ingin dapat menghancurkan Lee, di sini Lee, dia pun berlari dengan cukup cepat mengambil batang kayu itu untuk dapat mencoba menghentikan monster itu. Dan ternyata benar, ternyata monster itu pun tarik mundur ketika dia
melihat api yang ada di tangan dari Lee. Dan itu juga membuat Lee dia pun meminta kepada seluruh rekan-rekannya yang masih dapat berdiri untuk dapat mengambil api, karena sepertinya makhluk itu dia takut akan api, pikir dari Lee. Dan untuk monster-monster ini sebenarnya apa dan bagaimana bisa ada monster di dunia ini dan juga bagaimana mereka bisa pergi menuju dunia lain, ini semua terungkap dari sebuah cerita yang terjadi di 10 tahun yang lalu, ketika muncul sebuah portal gerbang yang menghubungkan di antara dua dunia. Dan dari dalam portal itu juga muncul monster-monster aneh yang datang menuju bumi, yang tentunya hal itu sungguh sangat mengerikan. Dan bersamaan dengan itu juga muncullah beberapa orang yang berevolusi yang memiliki sebuah kemampuan untuk dapat memiliki kemampuan melawan para monster-monster itu. Dan untuk para manusia-manusia yang telah terpilih ini, mereka disebut sebagai Advents, dan mereka adalah sosok orang yang dapat melindungi manusia dari para monster-monster ini. Dan dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka juga dapat menutup gerbang portal yang menghubungkan antara dua dunia. Dan untuk Lee saat ini dirinya mencoba untuk dapat mengkoordinasikan seluruh orang-orang yang ada bersama dengan dirinya untuk mengambil semua api yang ada di sekitaran dari tempat mereka untuk dapat membuat monster-monster itu untuk tidak mendekati mereka. Tapi di sini mereka juga tahu dengan api yang ada bersama dengan mereka juga tahu kalau ini tidak akan mungkin dapat bertahan lebih lama, yang membuat Lee dia meminta kepada mereka untuk tidak perlu khawatir dan pergi menuju area penyimpanan. Dan harusnya di tempat itu ada sebuah sumber daya yang dapat mereka manfaatkan untuk setidaknya bertahan sampai tim penyelamat tiba, yang membuat kini mereka semua mulai membentuk sebuah kelompok kecil dan mundur masuk ke dalam gua yang ada di belakang dari mereka. Dan di sini mereka juga melihat ada sebuah tong-tong yang berisi bensin yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk dapat menghentikan para monster-monster itu. Dan benar saja, dengan menggunakan itu semua membuat Lee dan juga orang-orang ini mereka pun dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun ketika mereka telah memasuki gua itu, mereka pun melihat ada sebuah patung besar yang tentunya mengejutkan bagi mereka. Patung apa ini? Pikir dari mereka semua. Selain itu juga di sini mereka pun segera mencoba untuk dapat menghubungi tim penyelamat, tapi ternyata tim penyelamat tidak dapat melakukannya dalam waktu dekat dan mereka membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam untuk datang ke tempat ini, yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh mereka semua karena saat ini mereka memiliki waktu yang terbatas karena mereka hanya dapat bertahan kurang dari 1,5 jam. Dan ini semua terjadi karena mereka mau menggunakan alat khusus pelindung diri yang hanya dapat bertahan kurang dari 1,5 jam. Dan tentunya itu membuat mereka semua pun jadi panik dengan apa yang harus mereka lakukan. Namun karena mereka saat ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk dapat bertahan hingga tim penyelamat datang, membuat kelompok-kelompok lainnya mulai mencoba untuk dapat mencari keuntungan untuk kelompok mereka sendiri. Mereka menginginkan alat pelindung diri yang dimiliki oleh rekan-rekannya yang lainnya. Dan di sini untuk Lin Yi yang merupakan anak yatim piatu, dirinya lah yang akan menjadi target pertama dari kelompok kecil ini yang ingin mengambil alat pelindung diri yang dimiliki oleh Lin Yi. Dan benar saja kini Lin Yi karena dia nggak memiliki kemampuan apapun, dia hanya dapat kesakitan ketika dia diserang oleh kelompok-kelompok lainnya. Dan di sini bahkan alat pelindung diri yang dimiliki oleh Lin Yi diambil paksa oleh mereka. Dan di sini mereka juga mengatakan siapa tahu apa yang mereka lakukan itu dapat membuat Lin Yi dia terbangkitkan, ucap dari mereka semua. Dan di sini setelah mengambil apa yang dimiliki oleh Lin Yi, mereka pun juga mulai menargetkan milik dari rekan-rekannya yang lainnya, yang tentunya membuat tempat ini menjadi chaos. Dan di sini patung yang sebelumnya ada di atas mobil juga terjatuh tepat di hadapan dari Lin Yi. Dan ketika Lin Yi dia melihatnya di sini, dia dapat melihat kalau ternyata patung itu tersenyum kepada dirinya. Bahkan patung menertawaiku, ucap dari Lin Yi. Namun tak lama setelahnya kini muncullah monster yang sebelumnya yang datang menghancurkan patung itu, dan juga Lin Yi yang ada di bawah sana. Dia kini tertangkap dan tubuhnya juga ditembus oleh serangan dari makhluk itu, yang membuat Lin Yi dia pun merasa kalau hidupnya benar-benar sangat amat tidak adil. Dia terus mendapatkan sebuah perilaku dan juga pandangan yang buruk dari semua orang yang ada di sekitaran dirinya. Bahkan ketika dia mencoba untuk mencari informasi tentang apa yang telah terjadi kepada orang tuanya, dia juga diperlakukan tidak baik oleh tempat di mana orang tuanya bekerja. Bahkan ketika dia mencoba untuk mencari informasi, justru dia malah mendapatkan sebuah hutang yang harus dia bayarkan. Padahal dia nggak tahu apapun. Padahal dia hanya datang untuk mencari keadilan dan dia diperlakukan dengan benar-benar tidak baik.
Dan di sini Lini dalam kondisi yang benar-benar tertekan seperti ini membuat dirinya pun benar-benar marah dan dia akhirnya melawan dengan cara menggigit monster yang ada di depannya. Walaupun itu memang nggak berguna di hadapan dari monster itu. Dan di sini Lini dia juga dihempaskan dan juga jatuh di bawah sana. Tapi ketika dia terhempas, dia juga disambut oleh sosok yang berujar kepada dirinya, "Hah, dasar bocah, aku kira kau memiliki sebuah potensi. Ternyata kau hanyalah pejuang yang sia-sia," ucap dari makhluk itu. Tapi di sini untuk Lini, dia nggak peduli dengan itu semua dan dia mengatakan, "Dasar patung, kau hanyalah patung yang telah dihancurkan, berani-beraninya kau berbicara seperti itu," ucap dari Lini. Yang membuat sosok makhluk ini dia pun kesal ketika dia justru malah dikatakan hanya sebuah patung. Namun di sini sosok ini dia juga meminta kepada Lini untuk dapat menyerahkan tubuhnya agar dia yang mengendalikannya. Dengan begitu maka dia dapat menghancurkan semua yang ada di depan sana. Tapi untuk Lini dia pun enggan untuk dapat memberikan tubuhnya, dimana dia mengatakan kalau dia lebih baik berakhir daripada dia harus menyerahkan tubuhnya di tangan monster jelek seperti dirimu. Mendengar itu tentunya membuat makhluk ini dia pun benar-benar kesal. Kau berani-beraninya berkata seperti itu kepadaku. "Hei bocah, apakah kau pikir kau memiliki sebuah kualifikasi untuk dapat menolakku?" ucap dari makhluk itu. Namun di sini untuk Lini dia juga merasakan kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya, di mana dia mendengar sesuatu yang mengatakan sistem telah aktif. Dan di sini tiba-tiba aja muncul sosok bayangan yang mendekati makhluk itu dan tiba-tiba aja dar menarinya. Dan juga muncul sosok bayangan kaki yang langsung memijak makhluk itu dan dalam satu gerakan makhluk itu pun dapat dihancurkan. Dan ternyata itu adalah ulah dari Lini yang telah bertransformasi. Dan di sini Lini dia juga melihat sosok monster lainnya pun datang mendekati dirinya. Tapi ketika makhluk itu datang mendekatinya, muncul sebuah bayangan tepat di bawah dari makhluk itu sebelum makhluk itu pun dilahap oleh bayangan gila itu. Menjijikkan, ucap dari Lini. Dan setelah dia menyingkirkan dua monster yang sebelumnya, di sini Lini dia pun begini berjalan menuju tiga sosok pekerja yang sebelumnya dan dia mengatakan, "Sekarang aku penasaran bagaimana reaksi kalian setelah kalian melihat tubuhku seperti ini," ucap dari Lini. Namun di sini untuk tiga orang ini mereka pun meminta maaf kepada Lin dan dia juga mengatakan kalau ini semua terjadi karena kesalahan dari mereka. Dan Lin dia juga dapat bangkit karena bantuan dari mereka, karena mereka sebelumnya telah memaksa Lin melepaskan alat pelindung dirinya, yang membuat Lin dia pun mengatakan, "Jadi haruskah aku berterima kasih kepada kalian?" Yang membuat mereka pun langsung keringat dingin, dimana mereka mengatakan, "Tidak, itu tidak perlu, kau cukup membiarkan kami pergi," ucap dari mereka. Tapi untuk Lin tentunya dia nggak akan mungkin melepaskan mereka begitu saja, yang ada malah alat pelindung dirinya yang dilepaskan, yang membuat mereka bertiga terkontaminasi dengan udara yang ada di tempat ini dan tentunya mereka juga langsung tumbang. Dan untuk Lin setelah dia mengambil dua alat pelindung itu, dia pun menyerahkannya kepada sosok dua orang yang lainnya. Dan untuk sosok bayangan dia pun mengatakan kepada Lin buat apa dia melakukan hal seperti ini. Kau tidak perlu menunjukkan belas kasihmu kepada orang yang tidak berguna. Tapi untuk Lin dia nggak peduli dengan itu semua. Walaupun sosok bayangan mengatakan ini hanya akan menjadikan masalah untuk Lin di masa depan. Tapi untuk Lin dia nggak peduli dengan itu semua. Dan kau diamlah dan jangan pernah memberikanku sebuah perintah, ucap dari Lin. Dan setelahnya Lin dia pun keluar dari dalam gua dan dia melihat kalau ternyata di luar sana banyak sekali monster yang telah menunggu dirinya. Dan di sini dia nggak menyangka kalau ternyata dia harus menghadapi mereka semua. Tapi dengan kemampuan baru yang telah dia miliki di sini, Lin dia pun melesat dengan sangat cepat untuk dapat menghancurkan semua monster yang ada di depan sana. Tapi untuk Lin dia juga nggak menyangka kalau ternyata kini tubuhnya sangat ringan seperti ini. Bahkan dia dapat melompat ke sana kemari dan dia juga terhantam dengan cukup keras. Tapi dia nggak merasakan apapun. Namun ketika dia akan disergap dari belakang, dia pun dapat menghindarinya, yang membuatnya sadar kalau sepertinya kecepatannya juga jauh telah meningkat. Dan di sini Lin dia juga berpikir bagaimana caranya untuk dapat menjatuhkannya dengan cara menggunakan tinjunya saja, dan dengan satu gerakan saja, boom, monster itu pun juga langsung tersungkur. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi Lin, bagaimana bisa dia memiliki kekuatan seperti ini. Tapi dia juga sadar dengan kekuatan fisik seperti ini saja tidak akan cukup untuk dapat menjatuhkan monster-monster itu, yang membuatnya pun berpikir ada saja dia memiliki sebuah senjata, mungkin saja dia dapat mengalahkan makhluk-makhluk itu. Namun tiba-tiba saja energi kegelapan yang ada di sekitaran dari lengannya pun berubah menjadi sebuah dagger yang dapat dimanfaatkan oleh Lin untuk dapat menghancurkan makhluk-makhluk itu. Dan benar saja dengan kemampuan baru miliknya
berikutnya, di sini Lin dengan cukup mudah dia menjatuhkan makhluk-makhluk itu yang membuatnya pun tersenyum. Kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi dirinya untuk dapat menghadapi ini semua. Sepertinya aku telah menjadi seorang advance, ucap dari Lin yang kini dia mencoba untuk dapat menghentikan makhluk-makhluk itu, dan dengan kemampuan baru miliknya, di sini dengan cukup mudah dia dapat menjatuhkan mereka semua. Dan singkat cerita, pada sore harinya Lin dia berhasil menjatuhkan semua makhluk-makhluk yang ada tepat di hadapan dari dirinya, dan dia juga telah dikonfirmasi kalau saat ini dia ada di rank E. Dan setelahnya Lin dia pun pingsan. Dan ketika dia membuka matanya, ternyata dia ada di rumah sakit. Namun melihat Lin yang masih saja terbaring di sini, sosok bayangan yang ada bersama dengan Lin, dia nggak menyangka kalau ternyata sosok manusia yang ada bersama dengan dirinya hanya ada di rank E, yang tentunya membuatnya sungguh sangat kesal. Kenapa dia malah memilih manusia yang ada di rank E, padahal sebaiknya aku setidaknya memilih mereka yang ada di rank B, ucap dari makhluk itu yang membuatnya sungguh sangat kesal. Sepertinya aku telah salah memilih orang, ucap dari sosok bayangan itu. Tapi untuk Lin dia pun dapat mendengar apa yang diucapkan oleh makhluk itu yang membuatnya pun berujar, "Hei, kau masih ada di sini?" Yang artinya aku tidak bilang mimpi. Dan sebenarnya kau ini apa? Ucap dari Lin, dan kenapa kau terus mengejekku? Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Lin membuat sosok bayangan ini dia pun mengatakan kalau Lin dia hanyalah berasal dari ras manusia, sosok ras rendahan, sedangkan dirinya berasal dari ras kuno yang sangat-sangat kuat. Dan dia juga menyarankan kepada Lin untuk dapat menyerahkan tubuhnya kepada dirinya, dan setelah dia membalaskan semua dendamnya, maka dia akan memberikan sebuah hadiah yang luar biasa untuk Lin. Dan untuk Lin tentunya dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Dia hanya dapat mendumel tentang apa yang diucapkan oleh makhluk ini, tapi ternyata dumelan yang ada di dalam hati yang diucapkan oleh Lin dapat didengar oleh makhluk ini, yang membuat makhluk ini dia pun kesal ketika Lin mengatakan kalau makhluk ini terlihat seperti kecoa, nggak sih bentuknya aneh, ucap dari Lin yang membuat makhluk ini tentunya dia pun kesal. Tapi untuk Lin dia pun juga berpikir apa sebenarnya makhluk ini, dan terus memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan aneh yang membuat makhluk ini dia pun gerah dengan itu semua. "Cukup, diamlah, kau dari tadi mengatakan hal-hal yang tidak perlu," ucap dari makhluk ini. Dan dia pun mengatakan ini benar-benar menyebalkan, kenapa aku harus memilih manusia level rendah ini, ucap dari makhluk itu. Dan di sini dia pun mengangkat Lin dan juga melemparkannya masuk ke dalam sebuah distorsi ruang, yang membuat Lin dia pun bingung kenapa dia ada di sini, padahal sebelumnya dia ada di ruang rumah sakit. Tapi untuk sosok bayangan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah tempat latihan bagi anggota klan miliknya, dan kau harus berlatih di tempat ini untuk menjadi sosok yang lebih kuat. Karena benar saja kini di hadapan dari Lin telah muncul sosok monster level E yang harus dapat dikalahkan oleh Lin. Dan untuk Lin dia pun juga melihat kalau ternyata dia dapat mengetahui status yang dimiliki oleh monster yang ada di depannya, yang membuatnya pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tapi sosok bayangan mengatakan kalau itu adalah sebuah kemampuan dari shadow system miliknya. Dan karena memang nggak punya pilihan, membuat Lin dia harus menghadapi makhluk yang ada di depannya. Dan di sini Lin dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerangnya. Namun ketika Lin dia melepaskan sebuah serangan, ternyata itu tidaklah berguna karena ternyata monster ini memiliki cangkang yang sangat-sangat kuat. Bahkan ketika makhluk ini dia melepaskan serangan counter, di sini Lin dia pun terdorong hingga beberapa langkah, yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya makhluk ini memiliki cangkang yang sangat-sangat keras. Namun melihat Lin yang gagal mengalahkan makhluk level rendah seperti ini, membuat sosok bayangan itu dia pun memandang rendah Lin, dasar gak berguna. Menghadapi makhluk level E aja susah seperti ini, menyedihkan, ucap dari makhluk itu yang membuat Lin dia pun kesal. Dan dia kini kembali melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang. Tapi setiap serangan yang diberikan oleh Lin ternyata tidaklah berguna di hadapan dari makhluk ini, karena makhluk ini sungguh sangat kuat. Bahkan ketika makhluk ini kembali melepaskan serangan counter, di sini Lin lagi-lagi dia pun terdorong beberapa langkah, bahkan dia terhantam dengan sangat-sangat keras. Tapi di sini Lin dia juga dapat melihat kalau ternyata ada sebuah cairan hijau dari tubuhnya, yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya ini berasal dari bagian tubuh dari makhluk itu, yang membuat Lin dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah kelemahan dari makhluk itu. "Ya, akhirnya aku menemukan titik lemahmu," ucap dari Lin. Namun di sini melihat Lin yang masih diam saja, membuat makhluk ini kembali mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Namun di sini untuk Lin dia pun kini memfokuskan kekuatannya untuk dapat melepaskan serangan kepada titik lemah dari lawannya. Dan tanpa sengaja dia juga mengaktifkan sesuatu di matanya, yang membuat sosok bayangan ini dia pun mengatakan itu dia mengaktifkan Shadow Eyes, ucap dari makhluk itu. Dan benar saja dalam satu gerakan Lin dia pun dapat menembus pertahanan yang dimiliki oleh lawannya, dan dia berhasil mengambil salah satu lengan dari makhluk itu, yang membuat sosok bayangan dia pun juga cukup kagum. Kau dapat melakukannya ternyata. Tapi tetap saja ini sangat menyedihkan, mengalahkan monster level E dan kau hanya bisa mengambil satu kakinya, menyedihkan, ucap dari makhluk itu, yang membuat Lin dia pun mengatakan diamlah,
Asal kau tahu saja, kaki depannya itu adalah sebuah pelindung bagi dirinya, ucap dari Lin. Dan di sini Lin dia pun tahu di mana titik lemah yang dimiliki oleh lawannya, dan dia juga mengatakan aneh saja dia memiliki sebuah senjata yang lebih efektif, harusnya dia dapat melakukannya. Tapi ternyata tiba-tiba aja dagger yang ada di lengannya pun berubah menjadi sebuah tombak yang membuatnya pun sadar betul kalau inilah yang memang yang dia butuhkan. Dan di sini Lin dia pun langsung melesat ke arah monster itu dan dia berdiri tepat di bawahnya dan melemparkan monster itu ke udara. Dan setelah monster itu pun melambung, dia pun menyiapkan tombaknya untuk dapat menembus bagian bawah dari monster itu, karena monster cangkang sepertimu titik lemahnya adalah di bagian perut, ucap dari Lin. Dan setelah Lin menjatuhkan dan juga menghancurkan monster itu, kini muncullah sebuah drop item aneh yang membuat Lin dia pun bingung dengan apa ini semua. Hei, benda apa ini? Ucap dari Lin. Apalagi saat ini Lin dia juga merasakan kalau ada sebuah energi yang masuk ke dalam tubuhnya ketika dia memegang benda itu. Dan untuk sosok bayangan dia mengatakan kalau itu adalah benda yang disebut sebagai energi stun yang dapat memberikan energi untuk Lin. Namun di sini untuk Lin dia juga merasakan kalau ada yang janggal dengan tempat ini. Dia merasa kalau sepertinya masih ada monster di dalam sana. Dan untuk sosok bayangan dia pun mengatakan, ya, kenapa kau tidak menggunakan Shadow Eyes milikmu? Ucap dari makhluk itu yang membuat Lin dia pun bingung. Apa? Shadow Eyes? Jadi skill yang sebelumnya kah? Dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk ini. Dan untuk sosok bayangan dia juga meminta kepada Lin untuk dapat fokus menggunakan Shadow Eyes miliknya, yang membuat Lin kini dia pun mencoba untuk dapat fokus menggunakan kekuatannya di area matanya saja. Dan dengan mengaktifkan Shadow Eyes miliknya, di sini Lin dia dapat melihat kalau ternyata ada sebuah serangan yang datang ke arah dirinya dengan sangat cepat dan beruntung. Lin dia pun tepat waktu untuk dapat menghindari serangan itu, dan jika dia telat sedikit saja maka semua benar-benar akan kacau. Namun di sini Lin dia juga merasa kalau ada yang mendekati dirinya dan itu bergerak dengan sangat-sangat cepat, yang membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya terbang-terbang di sekitaran dari dirinya. Tapi di sini untuk Lin dia pun juga sadar betul dari mana serangan itu akan datang ke arah dirinya, yang membuat kini Lin dia pun menari-nari untuk dapat menghindari serangan yang datang ke arah dirinya. Dan untuk Lin dia pun kini kembali menggunakan Shadow Eyes miliknya untuk dapat melihat sosok yang menyerangnya itu, dan ternyata itu berasal dari serangga level A yang ada di sekitaran dari dirinya, yang membuat Lin juga cukup terkejut ketika dia sadar kalau ternyata sosok serangga yang ada di tempat ini jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan di sini Lin dia juga harus mengalahkan mereka semua, yang membuat Lin yang gak punya pilihan lain selain dia kini melepaskan semua kekuatan miliknya untuk dapat menghancurkan monster-monster ini. Dan untuk sosok bayangan dia pun gak menyangka kalau ternyata wow, Lin yang hanya ada di level A dapat menggunakan kekuatan miliknya. Dan dia juga kini membangkitkan level 2 dari Shadow Eyes miliknya yang dapat melihat di mana titik lemah dari lawannya. Dan dengan mengaktifkan Shadow Eyes miliknya yang ada di level 2, membuat Lin dia pun dapat melihat kemana arah serangan dari lawannya itu, yang membuat kini Lin dia pun dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh makhluk itu. Dan untuk Lin dia juga dapat melihat titik lemah dari lawan-lawannya yang ada di depannya. Dan dengan begini maka Lin dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kini Lin dia pun memasukkan energi spiritualnya ke dalam tanah, dan dalam sekejap tiba-tiba aja muncul kekuatan itu pun dari bawah yang menyerang makhluk-makhluk itu. Dan dalam sekejap Lin dia berhasil menjatuhkan mereka semua. Dan di sini dia juga langsung panen kristal stun yang dapat membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat. Dan di sini Lin dia juga mendapatkan sebuah notifikasi di mana sistem memberitahukan kepada Lin kalau saat ini progres untuk mencapai tingkatan D ataupun rank D udah berjalan 2,7%, yang artinya dia membutuhkan lebih banyak poin lagi. Dan di sini Lin dia juga tahu dengan kemampuan miliknya setelah dia membangkitkan Shadow Eyes yang ada di level 2, dia dapat melihat titik lemah yang dimiliki oleh lawannya. Dan dalam waktu singkat kini Lin dia pun menghancurkan mereka semua yang ada di hadapannya dengan semua kemampuan yang dia miliki. Walaupun jelas di sini Lin dia juga harus berhati-hati, karena jika dia lengah sedikit saja maka semua akan benar-benar kacau. Selain itu juga di sini Lin ternyata dia dapat dengan sesuka hatinya merubah bentuk senjata yang dia miliki, dan kali ini dia merubah dagger miliknya menjadi sebuah cambuk yang dapat menjerat serangga-serangga yang ada di sekitaran dari dirinya. Dan dengan benda inilah Lin dia dapat menjatuhkan semua musuh-musuhnya dengan cukup mudah, dan dia juga dengan mudah menghancurkan mereka semua yang ada di depan sana. Dan dengan kemampuan untuk dapat merubah, membuat Lin dengan cukup mudah dia menyingkirkan semua monster-monster yang ada di hadapannya, yang membuat makhluk ini dia pun cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lin. Dan ternyata
Walaupun posenya jelek, tapi setidaknya dia cukup luar biasa, ucap dari makhluk ini. Namun di sini sosok bayangan yang melihat Lin menggunakan Shadow Ice hingga ke titik ekstrim membuat dirinya tahu kalau ini akan segera menekan jiwa dari Lin, karena memang penggunaan Shadow Ice terlalu berlebihan akan menekan mental dari penggunanya. Dan benar saja untuk Lin, tiba-tiba aja saat ini pandangannya pun kembali buram yang membuatnya pun tahu kalau sepertinya ini adalah akhir dari dia menggunakan kekuatan miliknya. Dan di sini Lin karena memang pandangannya juga udah mulai buram, membuat dirinya tidak lagi awas dengan kondisi yang ada di sekitarnya hingga membuat dirinya sempat terkena beberapa serangan dari makhluk-makhluk itu. Namun di sini Lin dia juga tahu kalau dirinya nggak boleh kalah dan dia juga harus kembali menguatkan tekad miliknya untuk dapat mengalahkan semua orang-orang yang jahat kepada dirinya dan juga keluarganya. Dan jika dia kalah di tempat ini, lantas bagaimana mungkin dia dapat menaklukkan orang-orang itu, pikir dari Lin. Dan di sini Lin dengan sisa waktu yang dia miliki dan juga kemampuan yang dia miliki, di sini Lin dia pun melakukan semua apapun yang bisa dia lakukan. Dia menyingkirkan semua serangga-serangga itu, walaupun memang saat ini pandangannya juga sudah mulai goyang. Dan singkat cerita, di sini Lin dia telah mencapai 95% untuk mencapai rank D. Karena ternyata sebelumnya sosok bayangan ini dia pun meminta kepada Lin untuk mencapai rank D sebelum dia keluar dari tempat ini. Dan melihat Lin yang telah mencapai 95% membuatnya pun sadar kalau sepertinya Lin juga cukup berbakat. Tapi sini dia juga cukup bingung kenapa Lin dia terdiam ketika dia telah mencapai 96%. Padahal sisa waktu yang dia miliki hanya kurang dari 15 detik lagi. Namun untuk Lin ternyata dia sengaja menunggu ini semua sampai waktunya telah tiba. Karena ketika semua musuhnya datang, di sini Lin dalam satu gerakan dia pun boom menjatuhkan semua makhluk-makhluk itu. Tepat di sisa waktu yang tersisa, dia mencapai rank D dalam satu gerakan yang membuat Lin dia pun mendapatkan selamat dari makhluk bayangan itu, dimana dia mengatakan, luar biasa, nyaris sekali. Sekarang kau telah mencapai rank D kecil, ucap dari bayangan itu. Namun untuk Lin dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh sosok bayangan itu. Dan di sini dia juga melihat ada sebuah pedang tepat di hadapan dari dirinya yang membuatnya pun bertanya, hei, apakah itu adalah sebuah senjata? Ya, ucap dari sosok bayangan ini. Dan dia mengatakan kalau itu adalah sebuah senjata yang digunakan oleh para pemula-pemula yang berasal dari klan miliknya. Dan harusnya ini ada di tingkatan A untuk kelas kalian, ucap dari sosok bayangan itu yang membuat Lin kini dia pun mengambil. Dan dia juga bingung bagaimana bisa benda ini disebut sebagai sebuah belati ketika bayangan itu mengatakan kalau itu adalah belati yang ditinggalkan oleh pasukan miliknya. Hei, belati sebesar ini kah? Pikir dari Lin. Namun di sini untuk bayangan ini dia mengatakan kalau benda-benda yang ada di tempat ini semuanya adalah benda-benda yang tidak berguna. Tapi untuk Lin tentunya ini semua sangat berguna karena bisa dijual untuk jadikan cuan, ucap dari Lin. Dan kalau memang dia telah menyelesaikan ini semua, sudah waktunya bagi dirinya untuk dapat keluar. Dan dia juga harus mengukur ulang kemampuan yang dia miliki. Dan benar saja kini Lin dia pun pergi menuju kantor registrasi. Dan ketika dia mengecek level yang dia miliki, ternyata dia ada di kelas E, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Lah, kenapa jadi kelas E? Pikir dari Lin. Dan itu membuat Lin dia pun kesal dan dia juga mengatakan kalau sepertinya shadow system nggak cocok dengan dirinya. Sungguh sangat menyedihkan, ucap dari Lin yang mencoba untuk dapat ngeles. Tapi apa yang diucapkan oleh Lin juga dibenarkan oleh sosok bayangan ini, di mana dia mengatakan kalau sepertinya sistem yang dimiliki oleh manusia tidak cocok untuk dapat mendeteksi shadow energi yang dia miliki. Dan untuk Lin ya udahlah, dia nggak ambil pusing. Tapi saat ini dia juga nggak punya uang dan satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah menjual item yang dia miliki. Tapi dia juga tahu untuk dapat menjualnya akan sangat sulit mengingat saat ini levelnya ada di level E, yang membuat dirinya nggak punya pilihan lain selain pergi menuju area pasar gelap. Dan di tempat ini Lin ketika dia ada di area pasar gelap, dia pun mendapatkan pandangan yang sinis dari mereka yang ada di tempat ini. Mengingat status yang dimiliki oleh Lin hanyalah seorang penambang. Dan untuk Lin dia pun gak peduli dengan itu semua dan dia berjalan-jalan di tempat ini untuk dapat melihat benda-benda apa yang dijual di sekitaran dari tempat ini. Namun kedatangan Lin yang melihat tempat ini dan juga statusnya yang merupakan seorang penambang membuat penjaga tempat ini dia pun meminta kepada Lin untuk pergi dari tempat ini. Karena ini bukanlah tempat bagi seorang penambang dan ini adalah tempat para advance dan kau pergilah, jangan kau kesini, kau hanyalah seorang penambang, ucap dari orang ini. Kalau kau mengotori barang-barang yang ada di tempat ini, kau jangan mampu untuk dapat membayarnya, ucap dari orang ini. Tapi untuk Lin dia pun sedikit kesal juga ketika dia diperlakukan seperti ini. Hei kau,
Apakah caramu seperti ini memperlakukan seorang customer? Ucap dari Lin. Tapi mendengar itu semua membuat pelayan ini dia mengatakan customer, "Hei, ngacalah, kau hanyalah seorang penambang. Apakah kau memiliki uang?" Ucap dari orang ini yang membuat Lin dia mengatakan kalau dia memang tidak memiliki uang, tapi dia memiliki benda ini yang setidaknya bisa dia jual. Dan di sini Lin dia juga bertanya berapa uang yang bisa dia dapatkan dari benda ini. Namun di sini untuk pelayan ini sebelum dia menaksirnya, di sini dia pun juga ternotis ketika dia mendengar ada seseorang yang berujar, "Hei, luo, kau lihatlah benda yang kubawa," ucap dari seseorang. Dan ternyata yang datang itu adalah si tengi ini yang bernama Shuo Huo yang ada di rank D, dan dia datang bersama dengan seorang wanita. Namun melihat mereka datang, di sini pelayan itu dia pun langsung mengalihkan pandangannya dari Lin kepada orang ini, di mana dia bertanya apa yang diinginkan oleh Tuan Muda Zuo. Apakah dia ingin membeli ataupun menjual sesuatu? Ucap dari orang ini. Dan untuk si Tengi, dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah pedang bagus dari sebuah dungeon, jadi dia berencana untuk dapat menjualnya, dan dia ingin membeli sebuah mobil untuk kekasihnya. Namun di sini untuk pedagang ini, ketika dia melihat benda itu, dia pun tahu kalau itu adalah benda yang cukup luar biasa, ada di tingkatan D. Tapi untuk Lin, ketika dia melihat ke arah sekitar, dia melihat ternyata wanita itu adalah wanita yang tidak asing bagi dirinya, karena ternyata itu adalah wanita dari Lin yang sebelumnya. Dulunya wanita itu adalah kekasihnya, tapi karena memang Lin dia kere dan juga miskin, membuat dirinya ditinggali oleh wanita ini. Wah, pelajaran yang kita dapatkan dari komik ini adalah ketika lu miskin, udah jangan banyak harap lah. Jangan banyak berharap kepada seorang wanita. Karena ketika dia melirik ada yang lebih tajir, bye-bye, dadah, kasihan deh. Waduh, kasihan sekali. Tapi di sini untuk Lin yang menyapa wanita itu membuat pria Tengi ini dia pun bertanya apakah wanitanya mengenal siapa pria itu. Tapi tentunya wanita ini dia mengatakan tidak, dia nggak tahu siapa orang yang ada di sebelah sana. Yang membuat si Tengi ini dia pun kesal ketika wanitanya digoda seperti itu. Kau memanggil wanitaku, dasar kau tidak tahu diri, ucap dari orang ini yang kini dia mencoba untuk dapat memberikan sedikit pelajaran kepada Lin dengan pedang baru miliknya. Tapi ketika dia melepaskan serangan, disidas, pedang yang dia miliki juga hancur ketika dia menyerang Lin, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Tapi untuk Lin dia mengatakan, "Wow, sepertinya pedang yang kau miliki itu adalah sebuah pedang yang tidak berguna dan harusnya dibuang saja," ucap dari Lin, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi dirinya. Namun untuk wanita ini dia pun juga bingung bagaimana bisa pedang tingkat D dihancurkan begitu saja. Bukankah itu adalah pedang yang mahal? Ucap dari wanita itu. Tapi untuk si Tengi dia pun kesal ketika pedangnya dihancurkan begitu saja, dan dia kini melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Lin yang ada di depan sana. "Kau bocah, kau sepertinya memang harus dihancurkan," ucap dari si Tengi ini yang kini melepaskan sebuah serangan. Tapi ketika serangan itu pun datang, di sini Lin dengan cukup mudah dia pun dapat menghindarinya. Bahkan dia merasa kalau serangan yang diberikan oleh si Tengi ini terlalu lamban. Lambat sekali, ucap dari Lin. Dan untuk si Tengi ini ketika serangan pertamanya gagal, dia pun tidak marah dan dia kembali memutar arah untuk segera kembali menyerang Lin. Tapi setiap serangan yang diberikan oleh dirinya tidak berpengaruh kepada Lin. Di sini Lin dia dapat melihat semua serangan yang diberikan oleh si Tengi ini. Bahkan ini lebih lemah dan juga lebih lama daripada serangga-serangga yang sebelumnya, pikir dari Lin. Namun melihat serangan yang lagi-lagi dapat dihindari tentunya membuatnya sungguh sangat kesal, yang membuatnya pun bingung bagaimana bisa seorang penambang memiliki kecepatan seperti ini, ucap dari si Tengi. Tapi ketika kembali dia melepaskan serangan, di sini Lin dia pun melepaskan shadow miliknya untuk dapat menarik pergerakan dari lawannya dan menghempaskannya begitu saja, mempermalukannya tepat di hadapan dari wanitanya. Menyedihkan, ucap dari Lin, yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh si Tengi ini yang kembali lagi-lagi mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Tapi ketika dia akan melakukannya lagi, di sini dia pun dihentikan oleh seseorang yang baru saja datang, dan orang ini adalah pemilik tempat ini. Dan apa yang akan dilakukan oleh Lin dan juga wanitanya dan juga orang-orang dan juga si Tengi ini akan kita bahas di part lanjutannya aja cuy. Dan rasa gua di part pertama udah cukup lah, 30 menit lebih sedikit. Karena rencana gue sih untuk video-video selanjutnya gue bakal bikin video setidaknya itu 30 menit lah untuk satu video. Dan semoga saja itu bisa bisa menghibur lah untuk teman-teman yang lainnya. Udah itu aja. Udah gue buatin nih video panjang-panjang, dan kalian tolong kerjasamanya. Dibantu like aja lah, bantu komen lah, like komen apa kayak terserah aja lah. Yang penting kalian bikinlah video, bikinlah jejak gitu, tinggalkanlah jejak, komen atau like lah, atau apapun itulah, terserah. Pokoknya adalah tinggalin jejak setiap satu user gitu. Tolonglah bantulah cuy. Tolong tekan tombol like aja, payah kali bah.
Udah itu aja untuk part kali ini. Kita lanjutkan di part lanjutannya besok ataupun lusa untuk judul ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan gue juga nggak tahu ini judulnya apa. Gue kebetulan lagi scroll. Ini apa ini? Gue baca kan ceritanya ya oke lah, lumayan gitu. Nah gue buat dah gitu. Gak buat, kebetulan ini kan juga komik Cina ya. Jadi menurut gue ya oke lah, masih bisa lah gue buat. Kalau untuk Korea gue agak takut juga sih bikinnya. Nanti takutnya kena kopi kanan. Waduh, kalau Cina ya mudah-mudahan insya Allah aman lah. Dah yuk, terima kasih dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk ini si Lin. Bye, thank you.